Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzal al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaq al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat Jumat secara berjamaah di masjid yang sangat mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan kepada para sahabatnya tanpa terkecuali. Di khutbah kali ini marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Bekal untuk kehidupan kita di dunia, apalagi bekal untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang sangat dianjurkan kita lakukan pada setiap hari Jumat adalah membaca surah Al-Kahfi. Surah yang sangat agung, surah yang sangat mulia. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'alahu minan nur ma bainal jum'atain." Barang siapa yang membaca surah Kahfi, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat, baik itu malam ataupun siang, Allah akan memberikan cahaya baginya. Allah akan memberikan nurnya, cahayanya di antara dua Jumat. Dalam riwayat yang lain, man qara'a suratul kahfi lailatal jum'ah adha'alahu minan nur fi ma bainahu wa bainal yaumil wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi setiap malam Jumat, Allah akan memberikan cahaya baginya, di antaranya antara dia dengan Baitul Atiq, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Ada lagi beberapa hadis yang menerangkan kemuliaan, keutamaan membaca surah Al-Kahfi di setiap hari Jumat ataupun malam Jumat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sebegitu besarnya anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa sebenarnya isi surah Al-Kahfi itu? Pernahkah kita mentalaah? Pernahkah kita membaca tafsirnya, membaca terjemahannya? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, mensunnahkan kita membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Kahfi ada 3 peristiwa. Ada 3 peristiwa besar yang bisa kita ambil pelajaran. Ada 4 peristiwa besar yang bisa kita ambil pelajaran, yang merupakan ujian buat kita. Yang pertama adalah
yaitu cerita atau hikayah Ashabul Kahfi, para pemuda yang mereka lari menyelamatkan diri karena mereka tidak mau terjangkit yang namanya kesyirikan. Mereka lari sampai mereka ke dalam sebuah goa, yang mana di situ mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Ini pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil adalah pelajaran bagaimana ujian keimanan, ujian agama, ujian akidah. Ini pemuda 7 orang, mereka mempertahankan akidah mereka. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan satata. Mereka disitu berkata, mereka berdiri dengan lantang mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, dan kami tidak akan menyembah selain Tuhan langit dan bumi tersebut. Ini pengokohan akidah. Pelajaran bisa kita ambil saat ini, akhir zaman ini, yang namanya godaan yang bisa menghancurkan akidah kita, yang bisa menghancurkan keislaman kita. Godaan jabatan, godaan uang, godaan wanita, itu semua bisa menghancurkan keimanan dan keislaman kita. Makanya pada ayat berikutnya Allah memberikan solusi. Allah memberikan solusi terhadap ujian-ujian keimanan tersebut. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kalau kita diuji dengan ujian keimanan, ujian akidah. Bersabarlah bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya, bersama orang-orang yang menyeru Allah. Kita harus sering-sering bersilaturahmi. Kita harus sering-sering berteman dengan orang-orang soleh di masjid, dimanapun. Kalau kita mau terjaga dengan fitnah agama, mari kita selalu berteman dengan orang-orang yang soleh. Dan janganlah kamu memalingkan, dan janganlah kamu berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu mengharapkan zinatal hayatid dunya, keindahan dunia. Karena kamu mengharapkan harta duniawi, jabatan duniawi, sehingga kamu berpaling dari orang-orang soleh tersebut. Ini juga dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali shalihah, fasatakunu fi'atun kaqi'atil lailil muslim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Bersegeralah kamu beramal soleh. Bersegeralah kamu beramal soleh. Dikhawatirkan fitnah-fitnah akan mendatangi kamu seperti potongan malam yang gelap yang kita tidak tahu kapan datangnya. Seorang laki-laki pagi-pagi bisa beriman, sore bisa kafir. Sore bisa beriman, paginya dia kafir. Kenapa? Karena dia menjual agamanya dengan sedikit dunia ini, bi'aradin minad dunia, dengan
harta-harta dunia, jabatan-jabatan dunia, dia menjual agamanya. Ini fitnah yang pertama yang bisa kita ambil dalam surah Al-Kahfi ini. Yang kedua apa? Yang kedua adalah cerita Shahibul Jannatain. Ada dua orang yang Allah berikan harta berupa kebun-kebun. Yang satu Allah uji dengan kebun yang sangat luas, tetapi dia kufur kepada nikmat Allah. Yang satu lagi orang yang soleh, orang yang diberi, pemuda yang diberi kebun yang sangat banyak ini, ternyata dia kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berkata, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafaran. Saya lebih banyak harta saya daripada kamu. Dia berkata kepada salah satu yang lainnya, wa a'azzu nafaran, dan saya lebih banyak pengikut saya lebih banyak karyawan saya. Dan dia juga mengatakan, wa ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu as-sa'ah qa'imah. Saya yakin bahwa kebun saya ini tidak akan hancur selamanya, dan saya juga yakin kiamat itu tidak akan datang. Nah, ini dengan keangkuhannya Allah berikan dia harta, tetapi tidak bersyukur. Allah lenyapkan semua kebun-kebunnya itu. Ini pelajaran apa yang bisa kita ambil adalah fitnah harta, ujian harta, bahwa harta itu akan habis. Harta itu tidak akan kita bawa mati. Bersyukurlah dengan harta, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa bersyukurnya? Selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluarkan harta kita itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Infak, sedekah, zakat, mari kita keluarkan, karena bagaimanapun itu adalah fitnah harta kita. Kalau kita tidak sucikan itu harta, itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Alhamdulillah, masjid kita ini siap, sangat siap. Ada yang punya zakat, hitungan zakatnya telah sampai dengan nisab dan haulnya. Keluarkan zakat Anda, keluarkan zakat kita. Tidak sanggup zakat, infak, karena bagaimanapun infak ini walaupun dia sunnah, sangat-sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, setiap pagi ada dua orang malaikat yang menjaga seorang mukmin. Malaikat yang pertama mengatakan, ya Allah, berikan ganti bagi orang yang berinfak pada pagi hari itu. Dan malaikat yang selainnya mengatakan, ya Allah, berikan kehancuran, kemusnahan bagi seorang mukmin tersebut yang tidak mau berinfak. Insya Allah di sini ada yang namanya infak subuh. Sisihkan harta Anda 10.000, 20.000, 100.000 setiap subuh, supaya kita terhindar dari yang namanya fitnah harta tersebut. Peristiwa yang lain, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita ambil pelajaran adalah yaitu kisahnya Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Nah, ini kisah yang sudah masyhur. Allah suruh Nabi Musa alaihissalam untuk belajar dengan Nabi Khidir, karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Musa pernah dia mengatakan bahwa dialah yang paling hebat, bahwa dialah yang paling alim, sehingga Allah menegur dia, menyuruh untuk mencari seorang hamba yang namanya Nabi Khidir. Nah, disitulah terjadi peristiwa yang mana Nabi Khidir membocorkan kapal, peristiwa yang dimana Nabi Khidir membunuh anak kecil tanpa dosa, terus peristiwa yang mana Nabi Khidir membetulkan rumah yang hampir mau roboh. Nah, ini adalah apa? Fitnah ilmu, ujian ilmu. Di sini Nabi Allah Musa alaihissalam, walaupun dia seorang nabi dan rasul, walaupun dia ulul azmi, tetapi dia tidak malu untuk menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Kita juga yang seorang penuntut ilmu, yang mungkin juga jangan malu kita untuk menuntut ilmu. Di masjid kita ini sudah siap setiap taklim, banyak sekali taklim yang telah kita adakan.
Marilah kita menuntut ilmu. Karena bagaimanapun orang yang merasa sudah pintar itu termasuk orang yang sombong, yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam, dia mau menuntut ilmu walaupun dengan orang yang mungkin levelnya di bawah dari dia. Pelajaran yang kedua apa? Kesabaran. Nabi Khidir menyuruh Nabi Musa supaya sabar. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan bisa sabar dengan aku ya Musa, kata Nabi Khidir. Tetapi dengan kesabarannya, disitulah dia mendapatkan ilmu. Begitu juga kita. Mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita yang lagi menimba ilmu di pesantren, di sekolah, di sini dibutuhkan kesabaran. Kita juga yang mengikuti taklim, sabar. Terkadang ngantuk, terkadang malas. Ada kajian fikih, kajian tauhid dan sebagainya. Itulah kesabaran yang harus kita pupuk. Karena bagaimanapun berat sekali orang yang menuntut ilmu itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, meniti jalan untuk mengikuti taklim di Masjid At-Taqwa, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mudah menuju surga itu butuh pengorbanan, butuh kesabaran. Nah, ini yang namanya fitnah ilmu yang harus kita ambil pelajaran dari hikayah yang ketiga, cerita yang ketiga. Adapun riwayat yang keempat, yaitu riwayat Dzulqarnain. Dzulqarnain seorang pemimpin muslim, penguasa muslim yang dia berkelana dari maghrib ke matlik, dari barat ke timur. Ini adalah fitnah kekuasaan. Bagaimana Dzulqarnain bisa berlaku adil di daerah maghrib, di daerah barat, dan dia bisa mensejahterakan kaum-kaumnya di daerah timur. Dan juga dia di suatu daerah, dia dengan kepintarannya, dia bisa membuat benteng, yang mana benteng ini bisa menghalangi kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Ini bisa kita buka di surah Al-Kahfi. Buka, baca terjemahannya, baca tafsirnya. Ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana kekuasaan itu adalah dibutuhkan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukan cuma kesalehan tetapi juga kepintaran yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin. Dan di akhirnya apa kata Dzulqarnain? Qala hadza rahmatun mir rabbi. Bahwasanya semua itu, kepintaran saya membuat benteng ini, itu tidak lain adalah rahmat dari Tuhanku. Inilah seorang pemimpin yang harus bersyukur, tidak sombong dengan pemimpinnya. Ini adalah fitnah. Dan juga bisa kita ambil pelajaran dari 4 cerita tadi, dari 4 peristiwa tadi. Mari kita ambil pelajaran. Makanya Rasulullah SAW dengan mulianya surah Al-Kahfi ini, beliau menganjurkan supaya kita setiap Jumat membaca surah Al-Kahfi. Dan juga jangan cuma membaca, kita buka terjemahannya, kita buka tafsirnya, supaya kita mengerti apa yang tersirat di dalam surah Al-Kahfi tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun yang 2023 ini. Semoga Allah selalu memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Allah menjaga kita dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur man nasarad din wa khudhul man khadhalal muslimin.